Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan video presentasi tugas arsitektur Nusantara, yaitu rumah adat Sumatera Barat, yaitu Rumah Gadang. Dengan beranggotakan dua kelompok, yaitu Anggi Nur Aini dan Isti Mutmainah, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Kustiani STMT. Rumah Gadang. Rumah Gadang adalah nama untuk rumah adat Minangkabau yang merupakan rumah tradisional dan banyak jumpai di Sumatera Barat, Indonesia. Rumah ini juga disebut dengan nama lain oleh masyarakat setempat dengan nama Rumah Bagonjong, atau ada juga yang dengan nama Rumah Baanjuang. Rumah dengan model ini juga banyak dijumpai di Sumatera Barat. Namun, tidak semua kawasan di Minangkabau atau Darek yang boleh didirikan rumah adat ini. Hanya pada kawasan yang sudah memiliki status sebagai nagari saja rumah badang ini boleh didirikan. Begitu juga pada kawasan yang disebut dengan rantau. Rumah adat ini juga dahulunya tidak ada yang didirikan oleh para perantau Minangkabau. Selanjutnya, fungsi dari rumah gadang. Rumah gadang kaya dengan makna yang merupakan gambaran umum dari kehidupan masyarakat Minangkabau secara keseluruhan. Dalam kehidupan sehari-hari, rumah gadang memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Fungsi tersebut adalah yang pertama, fungsi adat. Sebuah rumah gadang merupakan rumah utama yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat Minangkabau yang diikat oleh suatu suku tertentu. Sebagai rumah utama, rumah gadang merupakan tempat untuk melangsungkan acara-acara adat dan acara-acara penting lain dari suku yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan adat pada masyarakat Minangkabau dapat kita uraikan berdasarkan kepada siklus kehidupan mereka, yaitu yang pertama turun mandi, kedua khitan, ketiga perkawinan, keempat batagak gala atau pengangkatan datua, yang kelima kematian. Selanjutnya fungsi yang kedua yaitu fungsi keseharian. Rumah gadang merupakan wadah yang menampung kegiatan sehari-hari dari penghuninya. Rumah gadang adalah rumah yang dihuni oleh sebuah keluarga besar dengan segala aktivitas mereka setiap harinya. Fungsi inilah sebenarnya yang lebih dominan berlangsung pada suatu rumah gadang. Sebagaimana lazimnya, rumah tinggal bagi masyarakat umumnya, disinilah interaksi antar anggota keluarga berlangsung. Aktivitas sehari-hari seperti makan, tidur, berkumpul bersama anggota keluarga, dan lain sebagainya lebih dominan berlangsung di sini. Di samping kegiatan-kegiatan adat seperti yang telah diuraikan di atas. Selanjutnya, pembagian ruang di dalam rumah gadang adalah yang pertama publik, yaitu ruang tamu atau ruang bersama yang merupakan sebuah ruangan lepas tanpa adanya pembatas apapun. Yang kedua, semi privat, yaitu ruang peralihan seperti ban dua yang terdapat di depan kamar tidur, serta anjuang atau ruang khusus yang terdapat pada bagian ujung-ujung rumah gadang yang dapat kita temukan pada beberapa jenis rumah gadang. Yang ketiga yaitu privat, yaitu kamar-kamar tidur yang terdapat di dalam rumah gadang yang dahulunya berdasarkan kepada jumlah anak gadis yang dimiliki oleh si pemilik rumah. Yang keempat yaitu servis, yaitu dapur. Pada dahulunya merupakan dapur tradisional yang masih menggunakan kayu sebagai bahan bakarnya. Lingkungan rumah gadang. Faktor lingkungan rumah gadang. Rumah gadang termasuk salah satu artefak budaya yang mengandung nilai filosofi yang tinggi, karena mulai dari perencanaan, pembangunan, dan pemilihan lokasi hingga pengaturan ruang penuh dengan pertimbangan yang matang sebagai pengejawatahan dari alam takambang.
Jadi guru yang menyuruh manusia untuk berpikir mempelajari ketentuan-ketentuan dari alam. Kedekatan rumah gadang dengan alam, lingkungan sosial, budaya, dan fisik merupakan faktor penting yang sangat diutamakan. Alam memberi inspirasi bagi pembangunan rumah gadang di satu pihak, sedangkan rumah gadang itu sendiri mewarnai dan memanfaatkan unsur-unsur yang ada di alam, sehingga terjadi relasi simbiosis di antara keduanya. Dengan kata lain, rumah gadang dan lingkungan tidak dapat dipisahkan sebagai wujud relasi atau mikrokosmos dan makrokosmos. Relasi antara rumah gadang dan lingkungan menciptakan suasana yang harmonis, karena rumah gadang sebagai milik kaum, milik bersama dari garis ibu, mencerminkan kekokohan hukum adat yang dianut, termasuk keterkaitan antara rumah gadang dengan lingkungannya. Rumah gadang mewakili kehadiran seni arsitektur tradisional yang penuh dengan guratan makna yang diambil inspirasi dari alam. Sejarah dan filosofi rumah gadang. Sejarah dan filosofi rumah gadang identik dengan falsafah alam, membuat suku Minangkabau membuat rumah adat dengan bentuk yang serasi dengan alam. Garis-garis yang terdapat pada rumah adat Minangkabau ini secara fungsional menggambarkan kesesuaian dengan alam Sumatera Barat, dengan bentuk atap rumah yang lancip dan melengkung. Bagian ini juga dapat mempermudah air hujan yang jatuh dari atap. Bagian tersebut akan mengalirkan air ke bawah dan menghilangkan air yang mengendap pada bagian atap. Rumah gadang juga memiliki nilai estetika yang tinggi. Kamu akan melihat perpaduan keserasian dan keseimbangan di dalam bentuk rumah adat ini. Rumah adat Minangkabau ini dibangun dalam bentuk sejajar arah mata angin. Hal ini bertujuan untuk menjaga rumah dari terpaan angin yang kencang dan sengatan sinar matahari. Jika dilihat secara filosofis, rumah gadang memiliki banyak fungsi bagi kehidupan masyarakat Minangkabau. Meski ukurannya tak besar, bagi masyarakat Minangkabau, rumah gadang dapat melingkupi segala keperluan sehari-hari, mulai dari tempat tinggal hingga tempat melaksanakan berbagai upacara adat. Bentuk bangunan. Rumah adat ini memiliki keunikan bentuk arsitektur dengan bentuk puncak atapnya runcing yang menyerupai tanduk kerbau dan dahulunya dibuat dari bahan ijuk yang dapat tahan sampai puluhan tahun. Namun belakangan atap rumah ini banyak berganti dengan atap seng. Rumah gadang ini dibuat berbentuk 4 persegi panjang dan dibagi atas 2 bagian, muka dan belakang. Bagian depan dari rumah gadang biasanya penuh dengan ukiran ornamen dan umumnya bermotif akar bunga, daun, serta bintang persegi 4 dan genjang. Sedangkan bagian luar belakang dilapisi dengan belahan bambu. Rumah tradisional ini dibina dari tiang-tiang panjang. Bangunan rumah dibuat besar ke atas, tetapi tidak mudah rebah oleh guncangan. Dan di setiap elemen dari rumah gadang mempunyai makna tersendiri yang dilatari oleh tambo yang ada dalam adat dan budaya masyarakat setempat. Pada umumnya, rumah gadang mempunyai satu tangga yang terletak pada bagian depan, sementara dapur dibangun terpisah pada bagian belakang rumah yang didempet pada dinding. Karena wilayah Minangkabau rawan gempa sejak dulunya karena berada di pegunungan Bukit Barisan, maka arsitektur rumah gadang juga memperhitungkan desain yang tahan gempa. Seluruh tiang rumah gadang tidak ditanam ke dalam tanah, tetapi bertumpu ke atas batu datar yang kuat dan lebar. Seluruh sambungan setiap pertemuan tiang dan kasau besar tidak memakai paku, tetapi memakai pasar yang juga terbuat dari kayu. Ketika gempa terjadi, rumah gadang akan bergeser secara fleksibel, seperti menari di atas batu datar tempat tonggak atau tiang berdiri. Begitu pula setiap sambungan yang dihubungkan oleh pasak kayu juga bergerak secara fleksibel, sehingga rumah gadang yang dibangun secara benar akan tahan terhadap gempa. Ornamen dan simbol. Selain arsitekturnya yang penuh dengan nilai fungsional, rumah gadang juga tampak begitu menawan dengan dipenuhi ukiran ornamen berbagai motif. Memang, tembok bagian depan rumah biasanya terbuat dari papan yang disusun secara vertikal dan memiliki ukuran indah.
Beragam motif menghiasi rumah khas ini, mulai dari akar, bunga, daun, bidang 4 persegi, hingga pola melingkar yang saling bertautan. Perpaduan ornamen dan desain arsitektur yang menakjubkan menjadikan rumah gadang sebagai karya budaya yang megah dengan keindahan tradisional tiada tara. Slide selanjutnya yaitu karakteristik dan material rumah gadang. Yang pertama, tingkat atau derajat kespesifikan budaya atau tempat. Rumah gadang merupakan bangunan khas daerah Sumatera Barat, seperti yang tertulis pada buku Rumah Gadang Arsitektur Tradisional Minangkabau, bahwa arsitektur bangunan rumah gadang merupakan peninggalan tidak tertulis yang sampai pada kita, yang merupakan ciri dari kebesaran kebudayaan Minangkabau masa lalu. Seperti yang juga disebutkan oleh Turan dalam vernakular arsitektur, arsitektur adalah arsitektur yang tumbuh dan berkembang dari arsitektur rakyat yang lahir dari masyarakat etnik dan berjangkar pada tradisi etnik. Jadi, bangunan rumah gadang merupakan bangunan yang lahir pada masyarakat Minangkabau dan memang berjangkar pada kebudayaan masyarakat Minangkabau itu sendiri. Yang kedua yaitu tinjauan terhadap model, denah, morfologi, dan spesifikasi bangunan, hubungan antar elemen, serta kompleksitas bangunan berdasarkan tempat di mana sebuah bangunan tersebut berada. Secara garis besar, model rumah gadang terbagi atas dua kelompok besar yang dibagi berdasarkan kepada dua kelarasan atau hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat Minangkabau. Kedua jenis kelarasan itu adalah yang pertama, sistem kelarasan Kotop Piliang. Ciri dari model rumah gadang yang menggunakan sistem kelarasan Kotop Piliang ini adalah memiliki anjuang yang terdapat pada bagian kiri dan bangunan. Anjuang merupakan tempat terhormat di dalam suatu rumah gadang yang ditinggikan beberapa puluh cm dari permukaan lantai bangunan. Yang kedua yaitu sistem kelarasan Bodicaniago. Sedangkan pada rumah gadang yang menggunakan sistem kelarasan Bodicaniago tidak mengenal istilah anjuang. Jadi, bagian lantai rumah gadang mulai dari bagian ujung sampai pangkal mempunyai ketinggian lantai yang sama. Elemen-elemen bangunan dalam rumah gadang itu dapat juga kita bagi menjadi dua bagian utama, yaitu halaman. Suatu rumah gadang merupakan sebuah rumah terbuka yang penting bagi suatu rumah gadang. Biasanya sebuah halaman pada rumah gadang merupakan tempat untuk melangsungkan acara-acara pada sebuah kekerabatan. Elemen-elemen yang terdapat pada sebuah halaman rumah gadang adalah yang pertama, rangkiang. Rangkiang merupakan suatu bangunan yang terdapat di halaman sebuah rumah gadang yang berbentuk bujur sangkar dan diberi atap ijuk bergonjong yang berfungsi sebagai lumbung tempat penyimpanan padi yang didirikan di depan rumah gadang. Menurut A.A. Nafis tahun 1984, terdapat beberapa jenis rangkiang pada suatu rumah gadang. Di antaranya yaitu yang pertama, si tinjau lawi, yang kedua si bayau-bayau, yang ketiga si tangguang lapa, yang keempat rangkiang kacia, dan yang kelima tabuah larangan. Si tinjau lawi yaitu rangkaian jenis ini merupakan rangkaian tempat penyimpanan padi yang akan dijual untuk membeli keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibuat atau dikerjakan sendiri. Yang kedua adalah si bayau-bayau. Rangkaian jenis ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan padi yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Yang ketiga yaitu si tangguang lapa, merupakan jenis rangkaian yang digunakan sebagai tempat penyimpanan padi yang akan dipergunakan sebagai cadangan pada masa paceklik tiba. Yang keempat yaitu rangkaian kacia.
Rangkaian yang digunakan sebagai tempat penyimpanan padi yang akan digunakan sebagai benih dan biaya pengerjaan penanaman sawah pada masa tanam berikutnya. Yang kelima yaitu tabuah larangan, merupakan sebuah bangunan berbentuk persegi panjang, beratap ijuk dan bergonjong untuk menempatkan beduk yang terbuat dari kayu panjang. Biasanya digunakan sebagai alat untuk memberikan tanda pada saat bahaya atau pemberitahuan pada saat ada suatu acara. Elemen selanjutnya yaitu ada laswang dan alu, merupakan alat kelengkapan suatu rumah gadang yang biasa digunakan sebagai alat untuk menumbuk padi. Selanjutnya yaitu elemen dapur, daerah servis pada rumah gadang yang biasanya juga merupakan bagian dari rumah, tetapi pada sebagian rumah gadang dapur biasanya terpisah dari rumah gadang. Yang kedua yaitu elemen-elemen bangunan yang terdapat pada suatu rumah gadang. Yang pertama, tangga. Tangga pada sebuah rumah gadang terbuat dari bahan material kayu dan biasanya diawali dengan sebuah batu alam yang datar. Yang kedua adalah tiang. Ada berbagai nama dan jenis tiang pada suatu rumah. Pemberian nama pada setiap tiang pada suatu rumah gadang tersebut disesuaikan dengan fungsi dan letaknya pada rumah gadang. Yang ketiga yaitu balok, merupakan pengikat antara tiang dengan tiang pada suatu rumah gadang yang membujur pada bagian atas maupun pada bagian bawah tiang. Yang keempat yaitu ruang atau space pada suatu rumah gadang merupakan ruangan yang terbentuk oleh deretan tiang-tiang yang membujur di dalam rumah gadang tersebut. Selanjutnya yaitu bilik. Bilik merupakan daerah privat bagi penghuni suatu rumah gadang. Bilik pada pangkal rumah gadang dihuni oleh orang tua dan anak-anak gadis yang belum menikah, sedangkan bilik yang terdapat pada ujung rumah gadang dihuni oleh pasangan pengantin. Selanjutnya yaitu dinding. Dinding pada rumah gadang terbagi atas 3 bagian, yaitu dinding depan, dinding sasak, serta dinding samping. Selanjutnya atap. Atap sebuah rumah gadang biasanya terdiri dari ijuk. Walaupun pada masa sekarang penggunaan bahan ijuk ini sudah marak diganti dengan penggunaan material seng. Selanjutnya yaitu gonjong. Gonjong merupakan ciri khas dari rumah tinggal tradisional masyarakat Minangkabau, sehingga rumah tinggal masyarakat Minangkabau ini juga dikenal dengan istilah rumah bagonjong. Material rumah gadang. Prinsip dari pembangunan rumah gadang adalah menggunakan teknik dan material lokal, serta merupakan jawaban atas setting lingkungan tempat bangunan tersebut berada. Material utama yang digunakan pada bangunan rumah gadang merupakan material kayu yang banyak terdapat di sekitar lokasi di mana bangunan tersebut akan didirikan, serta munculnya warna-warna alami dalam pemakaiannya. Kesimpulan, masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang hidup secara komunal atau berkelompok, serta memiliki ikatan kekerabatan yang kuat. Hal ini tercermin dari terdapatnya open space atau ruang terbuka yang terdapat pada setiap kelompok atau grup fasilitas hunian mereka, yang merupakan wadah untuk tempat bersosialisasi bagi masyarakat. Sebuah rumah gadang merupakan sebuah produk arsitektur yang muncul dan berkembang pada masyarakat Minangkabau. Tidak ada bangunan lain yang terdapat di Indonesia khususnya yang memiliki tipologi bangunan yang benar-benar identik dengan rumah gadangnya seperti terdapat pada rumah adat Sumatera Barat ini. Seperti halnya dalam penggunaan elemen atap, merupakan transformasi bentuk ganjong yang didesain bertingkat dan memiliki ratio tertentu dalam sudut ketinggian, yang mana hal ini tidak akan ditemukan pada produk arsitektur daerah lain yang terdapat di Indonesia. Sekianlah video presentasi dari kami. Kritik dan saran sangat kami harapkan agar bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Thank you for watching.